Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan, bahwasanya kita bisa melihat bahwa Pak Anies dan Caimin saat ini tengah didukung oleh para ulama, kiai dan para santri kawan-kawan. Itu bisa kita lihat dari salah satu tokoh yakni Pak Said Akil Siraj. Kiai Haji Said Akil Siraj ini adalah ex ketua umum PBNU kawan-kawan. Makanya kita bisa merasakan hal ini kawan-kawan bahwa ulama akan berada dalam di belakang Pak Anies dan Caimin kawan-kawan. Perlu kita lihat sebenarnya lebih dalam lagi bagaimana kedekatan, bagaimana kemudian ulama ini, para kiai ini untuk menyokong Pak Anies dan Pak Imin di Pilpres 2024 kawan-kawan. Untuk itu akan ada beberapa video yang ingin saya perlihatkan dan sebenarnya mungkin teman-teman sudah bisa lihat juga di beberapa platform sosial media khususnya di TikTok kawan-kawan. Ini yang akan kita bahas lebih dalam lagi kawan-kawan. Coba kita lihat lebih jauh. Keturunan Mbah Wahab, keturunan Mbah Abbas Buntan harus berperan, harus menjadi pemain, yang menjadi penonton. Negara ini dulu bisa merdeka direbut dengan darah dan dalam para kiai, para santri. Nah, mulai kawan-kawan. Negara ini dulu direbut dari tangan penjajah, itu berdarah-darah dari para kiai, para santri kawan-kawan. Keturunan para kiai, para santri harus bermain di pergulatan kejalan bangsa ini. Pak Muhaimin harus menang. Itu kode pertama kawan-kawan. Pak Muhaimin harus menang. Ini yang bisa kita lihat bahwasanya Kiai Haji Said Akil Siraj ini betul-betul memberikan sebuah pandangan, memberikan sebuah pengaruh kepada para santri seluruh Indonesia untuk memang betul-betul harus memenangkan Pak Anies dan Caimin, yang mana hanya capres dan cawapres ini yang berasal dari kalangan santri kawan-kawan. Pada nanti harus dipikirkan. PKB adalah NU, NU adalah PKB. Innaha hiya, wahia hiya. Innaha hiya. Sesungguhnya PKB adalah NU, wahia dan NU hiya PKB. Paham betul? Jadi jelas kawan-kawan, NU adalah PKB dan PKB adalah NU. Maka dari itu santri Nahdlatul Ulama harus memenangkan Pak Anies dan Caimin. Bangsa cawapres. Pokoknya yang ada Pak Muhaiminnya itu yang kita pilih. PKB dan NU itu adalah hua-hua. Ini artinya sama. NU ya PKB, PKB ya NU. Lu ngerti hakikatnya kayak begitu, walaupun bangunannya dewe-dewe, modelnya dewe-dewe, simulnya rada beda. Wa ingkana kadalik, tapi hakikatnya hua-hua. Nah itu makanya PKB yuk ganti yuk karo NU yang mikirin PKB. Jangan dianggap PKB itu musuh NU. Kalau dianggap seperti itu tidak bagus. Tidak ada bagi kita umat Islam itu yang namanya setting. Jadi sudah jelas kawan-kawan bahwasanya NU itu adalah PKB dan PKB itu adalah NU. Nah, ini yang harus sebenarnya kita garis bawahi juga kawan-kawan, bahwa Pak Anies dan Gus Muhaimin ini dua-duanya santri. Para Nahdliyin sudah mengerti itu, mana yang santri dan mana yang bukan santri itu. Dan itu sudah terlihat dari bacaan Fatihahnya yang fasih, mana yang nggak bisa baca Fatihah yang ya seperti itulah. Pasti masyarakat santri akan mengerti hal itu. Nah ini menarik sekali kawan-kawan, sebab kode-kode ini, kode-kode dari para ulama, para kiai ini yang sebenarnya membuat
persatuan dari kalangan santri untuk di 2024 memenangkan Anies dan Muhaimin. Bahkan kemarin itu kan sempat disinggung juga bahwa Pak Anies dan Muhaimin ini wajib dimenangkan. Itu haram itu kalau kalah. Ya saya rasa hal itu apakah dalam bentuk candaan atau gimana, tetapi dari situ kita sudah bisa melihat kawan-kawan bahwa Pak Anies dan Muhaimin ini betul-betul didukung oleh kalangan santri kawan-kawan. Kakeknya ini beliau yang melakukan hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Arab dalam rangka menyatukan sikap melawan penjajah merebut kemerdekaan. Jadi beliau ini cucunya pahlawan nasional. Artinya apa? Artinya Pak Anies ini seorang yang nasionalis. Ya, tidak bisa kita ragukan, dari seorang yang nasionalis Qaumi Watani, di samping Muslim tamasik ini, Muslim tak beragama, santri kalau bahasa kita. Jadi ini santri yang nasional. Ya Pak, sama dengan saya lah, santri nasional. Kakeknya ini beliau yang melakukan. Nah, di situ kawan-kawan ya. Jadi sudah bisa kita lihat bahwa Pak Anies ini kakeknya adalah sosok pahlawan nasional yang juga santri yang turut memerdekakan Indonesia, yang turut berdiplomasi untuk menggait dukungan dari negara-negara Timur Tengah itu dari kakeknya Pak Anies Baswedan itu, yakni Air Baswedan, yang terus berdiplomasi mencari dukungan di negara-negara Muslim lainnya kawan-kawan. Hubungan kalau dimanage dengan baik, kalau ditertibkan dengan baik, kalau solid, pasti yakin Pak Anies dan Pak Muhaimin menang. Ini yang kita lihat kemarin kawan-kawan. Tugas kiai-kiai, tugas para santri adalah mengerahkan, membimbing, memimpin masyarakat agar memilih pemimpin yang benar. Siap? Siap jadi pemimpin masyarakat agar memilih pemimpin yang benar? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Menang itu wajib. Menang itu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan rendah, kamu harus a'laun di atas menang kalau betul-betul kamu beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu ini yang sebenarnya kita lihat kemarin kawan-kawan, menang itu wajib dan kalah itu dosa. Saya pikir ini menakutkan sekali sebenarnya. Dari ya jelas yang takut siapa ya tokoh sebelah gitu, yang tokoh katakanlah dari Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu. Saya rasa mereka mulai ciut ketika melihat pergerakan santri ke depannya. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.